Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelompok 1 Pendidikan Akhlak akan menyampaikan sebuah esai yang berjudul Ikhlas. Jadi sebelum memasuki pembahasan yang terlalu dalam, saya akan menjelaskan apa itu ikhlas. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas merupakan sikap yang mendorong seorang hamba untuk berbuat sesuatu hanya karena untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dorongan yang sudah menyatu dalam diri seseorang dalam setiap perbuatannya muncul berbarengan dengan niat, yakni menyengaja melakukan perbuatan langsung bersamaan dengan perbuatannya. Ikhlas waktunya ketika niat melakukan amal, bukan pada waktu mengerjakan atau setelah beramal. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang 5 topik pembahasan. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu juga sebuah kewajiban dan ketaatan. Aturan menuntut ilmu yang benar juga terdapat di dalam kitab karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Dijelaskan ada 10 etika pelajar terhadap dirinya sendiri. Salah satunya yaitu memperbaiki niat, yaitu belajar dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diantaranya itu adab atau etika belajar terhadap dirinya sendiri adalah membaguskan niat. Lalu juga ada mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat, menerangi hati, lalu menghiasi nurani dan qanaah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertujuan duniawi baik berupa kepemimpinan, jabatan, harta benda, keunggulan atas teman-temannya, penghormatan atas masyarakat kepada dirinya, dan sebagainya. Berikut cara ikhlas dalam belajar agar memiliki ilmu yang bermanfaat di antaranya. Yang pertama yaitu banyak berdoa, yang kedua perbanyak ibadah, yang ketiga akui kekurangan dalam diri, yang keempat banyak bersabar, dan yang kelima tidak mementingkan pandangan orang lain. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana seorang guru yang ikhlas dalam membimbing, mengasuh, dan mengajarkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang pahalanya dapat mengalir sampai hari kiamat. Guru yang baik itu ditandai oleh penampilan kompetensi yang dimilikinya secara sinergis. Kompetensi itu merupakan panduan harmoni antara knowledge, skill, dan attitude, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan termasuk ranah hard skill, dan sikap merupakan ranah soft skill. Pentingnya keikhlasan guru dalam mengajar. Bukan hanya pelajar yang dituntut untuk ikhlas, guru pun sama. Sama halnya dengan yang diterapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang adab seorang guru terhadap muridnya. Ada 14, salah satunya yaitu ikhlas. Nah, di sini kita bisa menjawab pertanyaan dari bagaimana jika kita belajar tidak ikhlas. Dengan menyangkut pautkan interaksi antara guru dan murid, ketidakikhlasan seorang murid seharusnya tidak menghalangi guru untuk mengajar seorang muridnya, karena keikhlasan terdapat pada ilmu yang diperolehnya. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajarnya. Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang ikhlas dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Belajar merupakan satu di antara bentuk ibadah menurut agama Islam. Belajar harus dilandasi rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas yakni kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keikhlasan tentunya mempunyai batasan tersendiri, sama halnya dengan sifat sabar yang ada batasannya. Namun, ikhlas yang tidak ada batasannya merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah darinya pun pasti akan selalu mengikuti. Berikut adalah contoh seorang pelajar yang tidak ikhlas atau tidak bersungguh-sungguh, yaitu yang pertama,
mengerjakan tugas dengan mengeluh dan tidak dilakukan sepenuh hati. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmunya. Seorang pelajar yang sungguh-sungguh dan dapat menerapkan dan mengamalkan ilmunya yang ia dapatkan. Lalu yang ketiga ada tidak mendapatkan amal soleh, karena sesuatu yang didasari oleh niat yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dampak negatif apabila tidak ikhlas dalam belajarnya, yaitu yang pertama, kecewa jika berharap menerima sesuatu yang berasal dari pelajaran tersebut. Resiko pertama yang absolut akan kamu rasakan adalah munculnya perasaan kecewa. Lalu yang kedua ada menyimpan energi negatif. Ketika tidak ikhlas dalam belajar, akan menyimpan energi negatif dengan hiperbola. Dampaknya kita pun jadi enggan belajar dan merasa bahwa belajar tidak berguna. Lalu yang terakhir ada hidup menjadi tidak damai karena terlalu menyepelekan pelajaran. Pada dasarnya, ketika tidak menerima pelajaran dengan ikhlas membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Berbagai kebaikan yang dilakukan jadi terus-menerus kita jangan lupa dan perhitungkan. Masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu tentang bagaimana apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar. Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Guru dalam literatur kependidikan Islam biasanya disebut sebagai ustadz, mudaris, mu'alim, murabi, mursyid, dan muadib. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut teacher yang artinya pengajar atau edukator yang artinya pendidik. Guru merupakan salah satu unsur sistem pendidikan yang menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Dengan demikian, maka keikhlasan seorang guru dalam mengajar harus senantiasa terjaga. Keikhlasan guru mencerminkan motivasi dan niat yang tulus dalam berbagai pengetahuan kepada siswa. Seorang guru yang benar-benar ikhlas akan melihat pengajaran sebagai panggilan dan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan siswa. Mereka tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tetapi juga pada perkembangan siswa secara keseluruhan. Guru yang ikhlas akan berusaha untuk memahami kebutuhan individual setiap siswa dan memberikan perhatian yang mendalam kepada mereka. Seorang guru yang tidak ikhlas dalam mengajar, maka pekerjaannya akan terasa berat dan sulit saat dikerjakan. Salah satu syarat profesionalisme guru dalam Islam adalah harus ikhlas. Jadi apabila seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai guru yang profesional dalam mengajar. Bila guru dalam melakukan rutinitasnya sebagai pendidik tidak didasari dengan niat yang tulus, ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran baik untuknya. Salah satu contoh perilaku guru yang tidak ikhlas dalam mengajarnya dan mendidik adalah guru yang mengharapkan gaji tanpa mentransfer ilmu dengan baik kepada muridnya. Guru yang acuh terhadap murid tanpa didasari ikhlas dalam mengajar serta kurangnya jiwa profesionalisme dalam pendidikan. Dampak negatif yang diperoleh adalah tidak adanya keberkahan ilmu yang diperoleh dari mengajar serta tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.